Perjalanan kali ini aku ke Purwokerto. Bukan sekadar jalan-jalan biasa. Kita bakal cobain kuliner khasnya. Nyore santai sambil menikmati senja, sampai melihat indahnya malam dari Menara Teratai. Semua cerita seru ada di perjalanan ini. Jadi, selamat menonton perjalananku ke kota Purwokerto. Jam setengah 7, aku udah di stasiun Kota Malang. Kali ini aku bakalan ajak kalian ikuti perjalanan aku ke Purwokerto. By the way, ini aku berangkat di bulan Januari, tanggal 22 Januari, bertepatan di hari Kamis. Nah, sebenarnya ini tuh musim hujan ya. Jadi rencananya aku mau ke Purwokerto. Itu ada rencana buat ke Baturaden. Nah, di Baturaden itu kan terkenal dengan banyak curugnya. Nah, aku pengen nyoba ke sana, cuman kondisional aja ya, karena ini lagi musim hujan. Kalau enggak, ya udah aku mau menikmati kota Purwokerto. Nanti kita keliling Purwokerto, jadi ikuti terus perjalanan aku ke Purwokerto. Jam 5 pagi aku udah nyampe di stasiun Purwokerto. Sebenarnya tadi nyampainya jam 4, tapi aku nunggu waktu subuh. Jadi sekalian sholat subuh di stasiun sambil nunggu waktu ini kan masih gelap. Jadi aku nunggu biar ada matahari. Jadi aku ngabisin waktu di stasiun Purwokerto. Jadi rencananya habis ini aku mau nyari sarapan ke Pasar Manis Purwokerto. Jadi aku mau jajan sambil nyari sarapan di sana. Jadi mau nunggu waktu mungkin sekitar setengah jam lagi. Pokoknya sudah mulai ada matahari, aku cus ke Pasar Manis. By the way, untuk ke Pasar Manisnya sebenarnya deket. Kalau jalan itu 11 menit. Jadi aku milih buat jalan aja. Karena nanti aku sewa motornya itu masih di jam 9 pagi. Nih, aku mumpung di food court, kemudian pengen menikmati view Purwokerto dari Rita Super Mall. Aku pesen chicken, Korean spicy chicken, 26.000. Demi menikmati view Purwokerto dari atas sini. By the way, nanti hotelku yang kedua tuh di sebelah sana. Nanti view-nya juga cakep. Ada Menara Teratai sama nanti ada Gunung Slamet, dan semoga waktu aku nginep di hotel ini tuh cerah, gak mendung. Jadi biar view-nya bagus. Lanjut, kita turun satu lantai. Ada Gramedia, Huawei, Tongji. iBox pun di sini juga ada kok.
Aku mau mampir ke Gramedia dulu. Mau ke Gramedia dulu. Ada CFC, Vivo, Oppo, gitu deh. Ya, ternyata kalau baca buku di sini tuh view-nya Purwokerto langsung, alun-alun Purwokerto. Wah, chill banget gak sih? Ini di tempatnya di Gramedia Rita Supermall. View-nya ini langsung alun-alun Purwokerto. Dari hasil hunting di Gramedia, akhirnya aku milih buat beli novel ini. Gak tahu, katanya sih mega bestseller ya. Semoga seru sih. Ini novel tentang sisi tergelap surga di kota Jakarta gitu. Mari kita lanjut. Ini tadi nyoba buat lewati jalan yang waktu di Rita Supermall tadi kelihatan. Nah, ini aku nyoba. Aku udah bolak-balik. Nah, ini aku mau balik lagi ke sana. Dan ini tuh tabebuyanya lagi berbunga. Jadi, bagus sih kalau kuningnya, kalau bunganya tuh keluar semua. Cakep. Cakep loh. Dan ini tuh ya, jalanan ini tuh sepi banget. Yang kayak dilihat dari Rita Supermarket tadi, Supermall tadi, itu emang jalannya sepi. Indah. Selama di Purwokerto, aku nginepnya di sini, Verde Hotel. Nah, kalau depannya itu ada Pankoi, ada Sarinah. Jadi kalau malam-malam pengen ngopi atau makan, tinggal nyebrang aja. Di sini ada ruang tunggunya. Ini ada ruang tunggunya. Akhirnya udah bisa check-in. Mari kita lihat kamarnya. Standar lah ya. Kamar mandi, wastafel, shower, toilet. This is me. Terus ini tempat tidurnya. Ada TV-nya juga. Mari kita lihat view-nya. Apakah aku dapat view? Dapat sih. Cuma ya jalan raya. Udahlah, lumayan. Aku tadi habis mandi. Ini udah check-in di Hotel Verde. Tadi tuh check-innya jam 1 lebih sedikit, lebih 10 menit gitu. Terus habis itu ini tadi aku bungkus ayam, ayam penyet gitu di depan Hotel Verde. Ternyata juga enak sih. Ini ayamnya tuh empuk gitu. Dan sambalnya dia sambal terasi gitu. Udah kecium dari aromanya. Makanya aku pakai plastik ini biar nggak bau tangan. Enak, ayamnya empuk. Selamat sore, sekarang jam 5. Ini tadi aku mulai jam 3 tidur karena capek banget. Mulai tadi pagi udah keliling kemana-mana dan capek.
Di luar hari ini kan aku lagi di hotel. Nah, di luar itu sekarang lagi hujan. Sebenarnya kalau kalian nginep di hotel Verde itu enak, keuntungannya itu di depan tuh langsung ada kayak kedai-kedai kopi gitu loh. Kalau kalian pengen ngopi, butuh yang manis-manis, tinggal nyebrang doang. Nih aku tunjukin ya. Nah, di situ tuh ada kopi-kopian, ada Pankoy. Sebelahnya tuh Sarina. Sebelahnya lagi tuh Sarina, itu Ibu RT tuh nggak tahu sih, aku belum coba ke sana. Terus nah kemarin tadi sore itu aku beli lalapan tuh di pojok sana loh. Nah itu enak, ayamnya tuh empuk jadi nggak keras. Sambalnya juga enak, manis. Sambal terasi tapi lebih ke manis gitu. Itu nih Hotel Verde. Nanti untuk lokasinya aku kasih di deskripsi aja ya. Aku sekarang ada di Sarina, nyari ya nyobain aja sih, nyobain. Aku pesennya matcha sama dimsum ayam. Di sini lumayan ramai sih. Nih, aku pesen dimsum ayam sama matcha. Matchanya ya enak kayak pada umumnya sih, tapi menurutku terlalu manis kalau begitu. Halo, selamat malam. Hari ini jam 8 malam. Habis dari Sarinah tadi, aku pengennya tuh jalan-jalan malam gitu kan ya. Jalan-jalan malam ke Menara Teratai. Cuman tadi waktu di tengah jalan itu hujan. Terus kan aku pakai Maps di HP kan ya. Jadi agak susah kalau hujan-hujan tetap dilanjut gitu. Akhirnya tadi aku berhenti dulu pakai mantel, terus ketika aku udah pakai mantel ternyata udah reda. Nah setelah reda aku langsung balik lagi ke hotel. Akhirnya aku memilih untuk balik ke hotel, soalnya susah juga ya kalau hujan-hujan tetap keluar dan aku belum tahu jalan-jalan yang ada di Purwokerto.
masih belum hafal gitu. Jadi aku mutusin buat balik ke hotel, naruh motor, terus habis itu tadi jalan-jalan di sekitaran hotel gitu. Dan sekarang aku kayaknya mutusin buat di kamar aja buat tidur istirahat, karena besok pagi rencananya jam 5:30 aku berangkat ke Baturaden. Mungkin untuk spot pertama mungkin ke hutan pinus, yang aku nyari yang spot di belakangnya itu ada gunung selametnya, cuman ya kondisional aja. Habis itu aku nggak muluk-muluk sih, nggak harus ke Curug Jenggala dan Telaga Sunyi, kan rencananya mau ke sana. Cuman kayaknya kalau sendirian agak worry, dan juga ini musim hujan, takutnya jam 9 itu udah hujan. Nah, setelah dari hutan Limpak Kuwus, nanti aku langsung ke Bayan Village. Di situ kan ya lumayan kan view-nya. Dan by the way guys, by the way, ini Sarinah di depan hotel makin malam makin rame. Makin malam tuh makin rame di sana. Oh my god. Makin lama makin rame. Oh my god. Selamat pagi, sekarang jam 6. Sekarang jam 6 dan aku udah OTW ke Baturaden. Sebenarnya ini kepagian. Karena kalau siang dikit kayaknya Gunung Slamet itu kelihatan sih, kelihatan hijau gitu. Dan sedikit mendung juga sih sekarang. Sekarang aku di perbatasan ini apa namanya, memasuki Baturaden. Nih. Nah, nih. Aku udah memasuki Baturaden. Sebenarnya ini kepagian sih, tapi nggak apa-apa. Aku mau nyari sarapan dulu di daerah Baturaden. Habis itu rencananya mau ke Curug Jenggala sama Curug Bayan, Bayan Village itu. Cuman kalau Jenggala itu kan jalan kaki sekitar 30 menitan. Sebenarnya aku pengen sih. Kayaknya ini cuaca juga eh sebenarnya sedikit mendung sih. Takutnya tuh jam 9 itu udah hujan gitu. Kayak kemarin. Jadi aku pengennya jam 9 atau jam 10 itu aku udah turun dari Baturaden menuju hotel, persiapan buat check out. Gitu. Oke, aku OTW dulu ke Baturaden. Aku nggak bisa ngevideoin karena aku sendirian. Ya sudah gini aja ya. Sampai jumpa di Baturaden. Nah, di sana tuh kalau nggak mendung pasti kelihatan Gunung Slametnya. Ini aku beraniin buat gini, soalnya masih sepi. Tuh harusnya tuh kalau nggak mendung kelihatan Gunung Slametnya. Nanti aja deh kalau turun, kalau kelihatan. Aku mau balik lagi jalan ke sini, mau lihat gagahnya Gunung Slamet. Karena sebenarnya tadi udah sampai di lokal wisata Baturaden, cuman masih sepi. Turun lagi terus di depan Alfamart itu kok ada yang jualan gorengan. Akhirnya aku melipir dan karena view-nya itu bagus. Di sini ada yang jualan gorengan. Aku pesen mendoan. Enak mendoannya. Pagi-pagi makan gorengan. Orang Indonesia banget. Nih, mendoannya tuh kedelinya utuh-utuh gini loh. Dan itu enak. Enak. Bukan tempe, mendoan. Jadi kedelinya tuh ini. Nih, kedelinya utuh-utuh gitu loh. Enak sih. Kurang cabenya aja, tadi aku minta
Katanya masih ketinggalan di rumah cabenya, kayaknya mau diambilin. Ternyata diambilin sama bapaknya tapi makan gorengan nggak pakai cabai mah nggak enak. Ternyata tuh orang di sini tadi tuh aku ditawari sama ibunya mau menduanya mau yang garing apa gitu istilahnya, aku kurang dengar. Kalau sepemahamanku garing atau yang agak lembek gitu. Ternyata di sini mungkin ada yang suka lembek gitu sih, yang masih setengah matang gitu. Tapi aku ini tadi milihnya yang garing aja. Tadi habis sarapan mendoan, sekarang naik dikit ke lokal wisata Batu Raden. Aku pesen sate ayam karena sebenarnya ada dua sih pilihannya, sate ayam atau sate kelinci. Cuma kelinci aku nggak tega aja sih. Di sini tuh rame emang, kan tempat wisata juga ya. Oke, selamat makan. Sate ayam di sini tuh beda dengan sate ayam yang di Malang atau Batu. Di sini tuh ada tomat sama ada cabenya. Jadi bukan sambal. Ada bawang merah juga. Enak sih. Tapi ini tuh kayaknya di bumbu kuning gitu loh ya ayamnya. Nih. Oke, selamat makan. Tadi udah sempet mau ke Telaga Sunyi, tapi ternyata di tengah jalan itu ada ada kali gitu, ternyata tuh airnya keruh banget. Tadi sempat ke Bayan Village juga dan itu airnya bener-bener keruh sampai pasir gitu, sampai ngangkut pasir gitu airnya. Ya udah, ini tadi ke Curug Kanesia juga aku ketemu sama ibu-ibunya juga, katanya semua curug lagi airnya keruh. Jadi ya udah, kali ini aku mutusin buat balik ke Purwokerto. Jadi di sini cuma numpang sarapan aja, makan mendoan sama makan sate. Setelah dari Batu Raden tadi tuh aku mutusin kan buat turun karena curugnya lagi benar-benar berlumpur. Terus ini tadi mau ke cafe Horts kalau nggak salah, ya Horts itu, dan di tengah-tengah view-nya tuh secakep ini. Nih, view-nya secakep ini. Nah, toh itu Gunung Slamet nih, lagi nggak begitu kelihatan gitu. Karena nggak tahu kenapa aku suka banget kalau lihat hijau-hijau. Harusnya pagi-pagi kesini tuh enak, ini udah panas banget. Jadi tadi perjalanan dari Batu Raden ke Cafe Horts itu sekitar 35 menit. Dan ini aku mampir ke sini sebentar. Ini kalau pagi enak sumpah. Tuh, itu Gunung Slamet. Tapi rada ketutup awan. Tuh, bagus kan? Ya. Tadi sekarang aku udah di cafe, apa sih namanya? Nama kafenya itu Hearts, dan view-nya itu ini nih, sawah. Kafenya juga asik sih. Ada yang di
sini tuh cocok buat nugas-nugas, itu cocok banget. Aku tadi pesen coklat mood, enak banget coklatnya, nggak terlalu manis, coklatnya kerasa tapi nggak terlalu manis. Enak. Terus untuk kuenya aku pesen Oat Lady. Oat Lady. Enak. Panas-panas langsung adem di sini, enak banget sih. Tapi sayangnya tuh emang sih aku berangkatnya dari Batu Raden ya, makanya jauh sekitar 35 menitan. Kalau semisal aku berangkatnya dari kota Purwokerto mungkin nggak sejauh itu. View-nya tuh enak. Hari ini jam setengah 12, aku sudah ready buat check out. Udah mandi juga, aku udah ready buat check out. Terus nanti baru pindah ke Toyo Hotel. Sebelumnya kan check innya jam 2 siang, jadi ini aku kayak cari oleh-oleh dulu buat orang di rumah dan beli oleh-olehnya di sini, keripik niti. Tapi masuk gangnya kecil banget. Nih, beli oleh-oleh. Aku baru nyampe Toyo Hotel Purwokerto. Ini aku udah dapet kamar dan mari kita review hotelnya. Oke, masuk. Lemarinya ada sandal, terus kamar mandi, dapat free minum dari Ciwater dong, ada teko, terus ada kopi, teh, gula. Kalau aku seharian di sini mah enak, cuma besok aku cuma sampai jam 9 aja. Nih, ada meja ini aja, ada meja kantornya, meja belajar nggak sih? Oke, ada sofanya. Halo, selamat sore. Sekarang jam 5 kurang 10. Aku udah prepare buat ke sana. Oh, lokasinya di sana. Banyak orang jualan juga di pinggir-pinggir jalan. Padahal udah jam 5 sore. Tuh matahari kenapa nggak turun-turun? Oh. Nah, ini hotelku. Hotelku lokasi yang taman retensi, kolam retensi Purwokerto tuh ada di sebelah sana. Masuknya bayar nggak ya? Ini juga banyak yang jualan minuman, kopi. Mungkin ini persiapan buat nanti malam kan. Kebetulan ini hari Sabtu, jadi mungkin nanti ada kalau malam Minggu di sini pasti rame banget. Tuh nih, kalau sore rame. Nggak tahu ya kalau pagi gimana. Jadi ini tuh nggak ada tiket masuk, cuma ada parkir aja. Mungkin parkirnya bayar 3.000, mobil 5.000 gitu tadi aku bacanya. Tuh, kolam retensi Purwokerto. Tuh, ini banyak yang jalan-jalan sore. Ternyata mereka udah sadar akan kesehatan mereka, biar nggak rebahan mulu. Mereka bisa jalan-jalan sore di sini, sore atau pagi misalnya. Makin sore makin rame di sini. Ini tapi anginnya kok gede banget ya.
Ini mereka nungguin sunset sana, dan lumayan. Ini tadi aku muter sampai ke sini lagi sekitar 30 menit. Lumayan lah ya, 2 putaran udah 1 jam. Sebenarnya aku tuh nggak expect ya di dekat hotelku itu ada kolam renang, ada kolam renang nggak tuh, ada kolam retensi ini. Aku tahu-tahunya itu Pak. Padahal aku kemarin kenapa ini karena aku pengen view-nya itu Gunung Slamet sama ini Menara Teratai. Ini tuh dikasih bonus ini pada kolam retensi ini gitu. Udah mulai sunset, bakal bagus nggak ya sunset. Jadi jangan khawatir, di sini tuh nanti ada toilet, musola, ada musola sama parkir area. Fasilitas lengkap sih, ada musola juga. Sampai maghrib pun bisa ya, tanpa harus melewatkan salat maghribnya. Ini tadi lapar, nunggu beli somai di abangnya sambil nunggu sunset. Dan by the way, ini bateraiku udah 20%. Cepet banget kalau aku buat konten gini. Sama aku pesen susu jahe karena tadi kena angin. Pesen aja susu jahe. Entah kenapa aku tuh mesti dapet momen yang pas banget. Dari kemarin Purwokerto tuh hujan, dan sekarang hari terakhirku di Purwokerto aku dipersembahkan oleh sunset yang sangat cantik. Nih view-nya. Ini tadi yang di sana itu yang kolam retensi ya Pak? Iya bener sih, kolam retensi itu. Terima kasih Purwokerto atas momen yang sangat indah. Dan by the way, di Purwokerto juga ada Tabebuya. Ini sepanjang jalan dari sana sampai sana itu ada Tabebuyanya. Terima kasih Purwokerto. Sarang. Malam ini lagi di Menara Teratai. Menara Teratainya. Dan alhamdulillahnya hari ini nggak hujan. Nah, ini city light dari Menara Teratai. Masuknya di sini tadi bayar 25.000. Lumayan rame. Ini nggak jelas karena ada kacanya gitu. Ini tuh lantai 5. Jadi nanti di lantai bawah ketika udah beli tiket, nanti ada petugasnya, nanti diarahkan harus gimana-gimana. Jadi kita langsung ke lantai 5-nya. Karena di lantai bawah itu udah rame banget. Selamat pagi dari Purwokerto. Ini jam 6. Aku mau sarapan dulu di bawah karena hotelnya aku pesennya include-nya plus sarapan. Ini ternyata Gunung Slametnya udah mulai kelihatan, cuma nggak yang terlalu jelas gitu sih. Nah tuh, nih Gunung Slametnya kelihatan. Ini jam 6. Dan jam 6 di kolam retensi itu udah rame. Banyak orang yang lagi jogging. Oke, aku mau turun dulu, sarapan dulu.
Oke, sarapan dulu. Umumnya sarapan pagi pakai buah sama sayur dulu. Baru nanti makanan beratnya nanti. Dan hotel ini tuh bener-bener di tengah-tengah ini ya, tengah-tengah sawah. Jadi semua view-nya itu cakep. Ini kalau aku makan sarapan di outdoor kayak gini. Kayak gini nih. Ini di outdoor. Nah, kalau di indoor tuh nanti masuk ke sana. Gitu. Makan dulu. Sunrise-nya nggak begitu cakep sih. Gitu aja. Nggak yang terlalu, nggak yang merah gitu. Hari Minggu seperti biasa banyak orang yang lagi jogging, jalan-jalan. Oke, sarapan dulu. Dan kenapa ini jadi bagus? Karena di sepanjang jalan ini itu ada ini tabe buyanya tuh lagi bermekaran. Jadi bagus cuy. Oh my god. Bagus. Mie ayam ada, tapi katanya di sini di Purwokerto tuh juga banyak mie ayam, jualan mie ayam banyak banget katanya. Kata temanku yang kemarin tadi, kata temanku yang kemarin itu, di sini juga banyak banget yang jualan mie ayam. Oke, waktunya kita balik dan pulang. Bye bye Purwokerto, thank you. Naik kereta api Ranggajati pakai ini udah stainless new generation ya, kursinya kayak gini yang ekonomi. Aku di 8D berarti sebelah sana. Terakhirku di Purwokerto nanti jam 9 enggak sih, aku check out jam setengah 9, nanti baru OTW ke stasiun. Jarak dari hotel Toyo Hotel ini ke stasiun kalau naik motor cuma 7 menit aja. Jadi ini hari terakhirku di Purwokerto. Terima kasih Purwokerto telah memberikan kesan dan momen yang benar-benar epic banget. Aku suka kotanya tertata banget, nggak begitu padat, nggak begitu banyak ada macet. Cuman sayangnya itu kali ini ke Purwokerto aku belum sempat ke curug-curugnya karena kemarin lagi banjir lumpur banget. Jadi semua curug seperti itu. Thank you udah nonton guys perjalananku ke Purwokerto, dan nantikan lagi perjalananku selanjutnya. Thank you yang udah nonton. Bye.